Benarkah Yesus cocok untuk semua agama? Apakah benar bahwa semua jalan mengarah kepada Allah yang satu? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda yang sedang dikatakan Yesus sendiri? Mari kita bahas ini bersama. Di dunia yang semakin pluralis ini, kita sering mendengar gagasan bahwa semua agama sama dan bahwa Yesus hanyalah salah satu jalan di antara banyak jalan menuju Allah. Namun, apakah ini benar? Sebagai pengikut Kristus, penting bagi kita untuk memahami apa yang sebenarnya diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 mencatat perkataan Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ayat ini adalah salah satu yang paling sering disalahpahami dan bahkan diputarbalikkan untuk mendukung pandangan pluralis. Ayat ini sering diubah maknanya, sehingga mengurangi pesan eksklusivitas Yesus. Tapi, apa yang sebenarnya ingin Yesus sampaikan? Banyak yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah salah satu jalan di antara banyak jalan. Mereka menganggap Yesus hanya sebagai guru moral yang baik, nabi yang hebat, atau simbol kasih universal. Tapi, mari kita berhenti sejenak dan melihat apa yang sebenarnya Yesus katakan. Ketika Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ia tidak memberi ruang untuk alternatif lain. Ia tidak berkata, "Aku adalah salah satu jalan," tetapi Akulah jalan. Tidak ada ambiguitas dalam pernyataan ini. Kesalahan besar terjadi ketika kita mengabaikan eksklusivitas ini dan mencoba menyesuaikan Yesus agar terlihat cocok untuk semua agama. Ini bukan hanya kesalahan tafsir, tetapi juga menyesatkan orang dari kebenaran Injil. Jika kita membaca Alkitab dengan seksama, kita akan menemukan bahwa Yesus tidak pernah menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang cocok untuk semua agama. Sebaliknya, ia membuat klaim yang sangat eksklusif dan radikal. Dalam Yohanes 8 ayat 12 Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Pernyataan ini menegaskan bahwa tanpa Dia, manusia berada dalam kegelapan. Bahkan, dalam Matius 7 ayat 13-14, Yesus berkata tentang jalan yang sempit yang membawa kepada kehidupan, dan hanya sedikit orang yang menemukannya. Pesannya jelas, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Dan lebih jauh lagi, di Yohanes 10 ayat 9, Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui Aku, ia akan selamat." Setiap pernyataan ini mempertegas posisi Yesus yang tidak dapat digantikan oleh siapapun atau apapun. Namun, jika Yesus begitu jelas tentang eksklusivitasnya, mengapa ada begitu banyak orang yang berusaha menyesuaikan Yesus agar terlihat inklusif? Pertama,
ada tekanan budaya untuk menghindari konflik. Di zaman modern ini, toleransi sering disalahpahami sebagai menerima semua keyakinan sebagai sama benarnya. Banyak yang takut terlihat tidak toleran jika mengklaim bahwa hanya Yesus adalah jalan keselamatan. Kedua, kurangnya pemahaman Alkitab membuat beberapa orang mudah menerima teologi yang salah. Kurangnya pengajaran mendalam tentang kebenaran firman Tuhan, baik di kebaktian hari Minggu maupun komsel tengah minggu, membuat banyak orang terjebak dalam pandangan yang keliru. Dan ketiga, ada ajaran-ajaran modern yang mencoba menggabungkan semua agama menjadi satu untuk menciptakan harmoni semu. Sinkritisme menjadi populer karena dianggap sebagai solusi damai untuk konflik agama. Padahal itu menghancurkan esensi kekristenan. Mari kita melihat apa yang menjadi bahaya dari pemahaman yang salah ini. Mempercayai bahwa Yesus Kristus cocok untuk semua agama memiliki bahaya besar. Ini bukan hanya soal salah tafsir, tetapi juga soal mengaburkan kebenaran Injil. Jika Yesus hanyalah salah satu jalan, maka pengorbanannya di kayu salib kehilangan makna. Penebusan dosa tidak lagi menjadi inti, dan keselamatan kehilangan keunikannya. Pengajaran seperti ini tidak hanya salah, tetapi juga melukai iman kita. Sinkritisme atau mencampur adukkan kepercayaan Kristen dengan elemen agama lain bukanlah solusi. Sebaliknya, itu justru merusak iman kita dan membawa kebingungan teologi. Gereja-gereja harus waspada terhadap ajaran-ajaran seperti ini. Karena itu dapat membawa jemaat menjauh dari kebenaran. Jadi, bagaimana kita menanggapi ini? Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menegaskan kebenaran dengan kasih. Yesus memang inklusif dalam arti bahwa undangannya untuk keselamatan terbuka bagi semua orang. Yes. Namun, jalan keselamatan itu sendiri eksklusif, hanya melalui Dia. Semua orang dipanggil untuk menerima keselamatan, tetapi mereka harus datang melalui pintu yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kita juga harus belajar menyampaikan kebenaran ini dengan kasih, bukan dengan konfrontasi. Dalam 1 Petrus 3 ayat 15, kita diingatkan untuk selalu siap memberi alasan tentang pengharapan kita. Tetapi kita harus melakukannya dengan kelemah lembutan dan hormat. Jadi, apakah Yesus cocok untuk semua agama? Tidak. Yesus tidak cocok untuk semua agama. Ia bukan sekadar guru moral atau salah satu jalan. Ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Pesan ini mungkin sulit diterima oleh dunia yang pluralis. Tetapi inilah kebenaran yang harus kita pegang. Jangan takut untuk berdiri di atas kebenaran ini, tetapi lakukanlah dengan kasih. Mari kita terus membagikan kabar baik ini dengan penuh kasih, agar lebih banyak orang mengenal Yesus yang sejati. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Apakah ada hal lain yang ingin kalian diskusikan? Tinggalkan komentar kalian di bawah dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Pintu Berkat Kristiani channel ini.
Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.